Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulidina Rahmawati Putri, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Sistem Reservasi Digital untuk Usaha Kecil, Solusi Manajemen Pelanggan di Era Teknologi. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis, usaha kecil dan menengah UMKM. Seperti laundry menghadapi tantangan untuk memberikan layanan yang efisien dan profesional, banyak dari usaha laundry masih menggunakan sistem manual dalam mencatat pemesanan, jadwal layanan, dan transaksi pelanggan. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi operasional, tingginya kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan, serta minimnya data pelanggan yang dapat dianalisis. Dalam era digital, pelanggan menganalisis kemudahan seperti pemesanan online, pelacakan status layanan, dan pembayaran digital. Selanjutnya ada solusi pengembangan. Yang pertama, menyediakan platform pemesanan online. Yang kedua, digitalisasi proses operasional. Yang ketiga, manajemen pelanggan dan data pemesanan. Yang keempat, integrasi dengan layanan pembayaran digital. Yang kelima, sistem notifikasi otomatis. Yang keenam, dashboard analitik dan laporan transaksi. Yang ketujuh, desain user friendly dan responsif. Yang kedelapan, penggunaan metode prototype. Manfaat program. Manfaat bagi pemilik usaha laundry untuk UMKM. Untuk yang pertama, efisiensi operasional. Untuk yang kedua, peningkatkan profesionalisme. Untuk yang ketiga, pemantauan bisnis jadi lebih mudah. Untuk yang keempat, peningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk yang terakhir, data tersimpan dan terintegrasi. Lalu juga ada manfaat program UMKM bagi pelanggan. Untuk yang pertama, kemudahan akses layanan. Untuk yang kedua, transparansi informasi. Untuk yang ketiga, pilihan pembayaran. Untuk yang keempat, peningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk yang kelima, pelacakan proses laundry. Lalu juga pemanfaatan bagi lingkungan UMKM dan masyarakat luas. Untuk yang pertama, mendorong digitalisasi UMKM, peluang inovasi dan kolaborasi, peningkatan daya saing lokal, dan yang terakhir, dukungan terhadap ekonomi digital. Tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, usaha kecil dan menengah UMKM. Usaha kecil merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha, bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar. Untuk yang kedua, teknologi informasi dalam dunia usaha kecil. Teknologi informasi menjadi katalis utama dalam transformasi digital sebagai sektor, termasuk usaha kecil. Pemanfaatkan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan kompetitif melalui efisiensi operasional, peningkatkan pelayanan, serta perluasan pasar. Lalu juga banyak penelitian menunjukkan bahwa usaha kecil yang mengadopsi teknologi, terutama sistem berbasis digital seperti POS atau Point of Sale dan reservasi online, mengalami peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Namun, keterbatasan literasi digital dan dana sering menjadi hambatan utama adopsi teknologi pada usaha kecil. 3. Sistem reservasi digital. Sistem reservasi digital merupakan suatu aplikasi berbasis teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk memesan pelayanan secara online. Sistem ini biasanya dilengkapi dengan fitur seperti pemilihan waktu, pengingat otomatis, manajemen jadwal, dan integrasi dengan database pelanggan. Sistem ini telah banyak diterapkan di sektor perhotelan, transportasi, layanan kecantikan, dan kesehatan. Dalam konteks usaha kecil, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pemilik usaha untuk mengatur jadwal layanan, menghindari bentrok jadwal, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih profesional kepada pelanggan. Yang keempat, manajemen pelanggan atau Customer Relationship Management. Manajemen pelanggan
adalah strategi bisnis yang bertujuan membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan. Dalam era digital, CRM menjadi lebih mudah dilakukan dengan bantuan sistem berbasis TI, termasuk sistem reservasi digital yang menyimpan data pelanggan, histori pemesanan, dan preferensi layanan. CRM modern harus mampu mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan memberikan nilai tambah melalui interaksi yang konsisten dan terukur. Dengan integrasi antara sistem reservasi dan manajemen pelanggan, pelaku usaha dapat memahami perilaku pelanggan dan melakukan pendekatan yang lebih efektif. 5. Prototyping dalam pengembangan sistem. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan model awal sistem untuk diuji oleh pengguna. Metode ini cocok digunakan untuk sistem yang membutuhkan umpan balik cepat dari pengguna seperti aplikasi laundry digital. Lalu langkah-langkah prototyping. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Kedua, desain awal sistem dan antarmuka. Ketiga, pembuatan prototipe. Keempat, uji coba oleh pengguna. Kelima, revisi dan pengembangan lebih lanjut. Lalu keenam, sistem laundry berbasis digital. Beberapa studi telah dilakukan mengenai pengembangan sistem laundry berbasis digital. Pertama, mengembangkan laundry management system dengan sistem ID pelanggan untuk menghindari kehilangan data. Kedua, mengembangkan sistem reservasi online untuk rumah makan dan berhasil menurunkan kesalahan dalam pencatatan pesanan. Ketiga, kesuksesan implementasi TI pada UMKM sangat dipengaruhi oleh kesederhanaan, antarmuka, dan kemudahan penggunaan. Lalu selanjutnya ada metode pengembangan sistem informasi. Tahapan metode prototyping yang digunakan antara lain: 1. Identifikasi kebutuhan awal, seperti mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pelaku usaha laundry dan calon pelanggan. Kedua, perancangan cepat, yaitu membuat sketsa antarmuka dan flow proses dari aplikasi termasuk layanan yang disediakan. Ketiga, pembuatan prototipe, yaitu merancang tampilan digital menggunakan Figma untuk menunjukkan alur dan tampilan yang akan digunakan. Lalu keempat, evaluasi pengguna, melibatkan pelaku usaha dan beberapa pelanggan untuk menguji tampilan awal serta memberikan feedback. Kelima, perbaikan dan pengembangan lanjutan, yaitu untuk menyesuaikan sistem dengan umpan balik, menambahkan fitur penting, dan memperbaiki kekurangan. Yang keenam, implementasi sistem final, mengembangkan sistem lengkap berdasarkan prototipe final dan melakukan uji coba secara menyeluruh. Lalu di slide selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Yang A ada kebutuhan pengguna. Yang pertama ada pemilik usaha atau bisa disebut dengan admin. Itu ada melihat dan mengatur jadwal reservasi, mengelola data pelanggan dan transaksi, melihat laporan pemesanan harian atau mingguan, menerima notifikasi pemesanan baru. Lalu ada pelanggan, melakukan reservasi layanan secara online, memilih jenis layanan dan lokasi laundry terdekat, melihat estimasi waktu, layanan dan biaya, menerima notifikasi status laundry dan pembayaran. Lalu yang B ada kebutuhan fungsional, form input data, pelanggan dan pemesanan, manajemen data, reservasi dan riwayat pemesanan, kalender interaktif untuk penjadwalan otomatis, sistem notifikasi otomatis atau bisa lewat email atau WhatsApp, lalu ada dashboard untuk laporan dan analisis. Lalu yang C ada kebutuhan non-fungsional, responsif bisa digunakan di desktop atau mobil, aman menggunakan login dan sistem otorisasi, cepat untuk respon sistem optimal, user-friendly, antarmuka sederhana, dan mudah digunakan. Lalu di slide selanjutnya ada desain dan prototyping aplikasi. Tampilan pengguna yang tersedia pada prototype meliputi yang pertama ada layar sign up atau welcome, yang kedua ada layar login email, lalu yang ketiga ada layar kategori dan lokasi, lalu yang keempat ada layar pilihan pakaian, lalu yang kelima ada layar konfirmasi lokasi dan order, lalu yang keenam ada layar menunggu pick up, lalu yang ketujuh ada layar proses penimbangan, lalu yang kedelapan ada layar pilihan metode pembayaran, lalu yang kesembilan ada layar pemesanan selesai, lalu yang 10 ada layar riwayat order.
Lalu yang selanjutnya ada tampilan admin yang tersedia pada prototype meliputi yang pertama ada halaman splash atau sign up, lalu yang kedua ada halaman login, lalu yang ketiga ada halaman dashboard admin, lalu yang keempat ada dashboard total order dan data order, lalu yang kelima ada halaman data peralatan, lalu yang keenam ada halaman order baru, lalu yang ketujuh ada halaman bantuan atau bisa disebut pusat bantuan. Selanjutnya ada contoh aplikasi prototype yang kelompok kami buat. Nah, ini dia aplikasi yang kelompok kami kembangkan. Aplikasi laundry ini kami rancang supaya orang-orang nggak perlu ribet lagi cuci atau antri ke tempat laundry. Cukup buka aplikasi, semua bisa beres. Kalian bisa download aplikasi My Laundry ini di Play Store ya. Lalu di sini ada gambar logo kami yang kami rancang dengan konsep yang simple, bersih, dan mudah diingat. Logo ini terdiri dari gambar mesin cuci, gelembung sabun, dan tetesan air hanger yang melambangkan kebersihan, kesegaran, dan layanan laundry itu sendiri. Kami memilih warna utama biru dan putih karena warna biru identik dengan air, kebersihan, dan kepercayaan, sedangkan putih melambangkan hasil cucian yang bersih dan rapi. Nama aplikasi yang kami pilih adalah My Laundry dengan slogan Digital Mode One, reservasi cepat, pelanggan happy. Nama ini kami pilih karena mudah diingat dan langsung menggambarkan layanan utama dari aplikasi ini. Tulisan pada logo menggunakan font modern dan bersih agar terlihat profesional namun tetap ramah di mata pengguna. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman sign up atau login. Kami menyediakan beberapa opsi login seperti email dan nomor HP. Tampilan ini dirancang minimalis dan warna yang lembut agar nyaman dilihat. Tampilan ini dirancang minimalis namun menarik untuk memberi kesan pertama yang baik. Selanjutnya, kita klik continue with email. Lalu setelah itu, pengguna akan diarahkan menu welcome to My Laundry. Lalu setelah itu, pengguna akan ke menu sign up with email. Setelah itu, masukkan email dan kata sandi pengguna. Setelah itu, klik login. Nah, di halaman beranda atau menu layanan, pengguna bisa langsung melihat berbagai pilihan kategori, mulai dari cuci pakaian, setrika pakaian, cuci barang, cuci setrika. Lalu di bawahnya juga ada beberapa pilihan cabang lokasi My Laundry. Di sini kami akan menunjukkan beberapa lokasi yang tersedia di My Laundry. Ada di Jalan Kaliabang, Jalan Babelan, Jalan PUP, Jalan Tambun, Jalan Galaksi, Jalan Patriot, Jalan Terumajaya, dan Jalan Harapan Bekasi. Lalu sebagai contoh, pengguna bisa langsung klik Jalan Kaliabang Bekasi. Nah, setelah itu pengguna bisa langsung pilih klik cuci pakaian. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke menu daftar pakaian. Di situ ada beberapa pilihan mulai dari baju, celana, jaket, kerudung, hingga rok. Nah, lalu sebagai contoh, pengguna bisa langsung klik menu baju. Lalu setelah itu klik next. Nah, setelah itu pengguna akan langsung ke menu lokasi terdekat. Untuk memastikan apakah lokasi penjemputannya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, pengguna bisa langsung klik order. Setelah pengguna memilih layanan laundry yang diinginkan, pengguna akan diarahkan ke menu pick up, yaitu halaman untuk mengatur penjemputan pakaian. Pengguna bisa menyiapkan pakaian yang ingin dilaundry selagi menunggu beberapa waktu sampai kurir tiba untuk menjemput pakaian yang akan dilaundry. Setelah kurir tiba, pengguna bisa langsung klik next. Nah, setelah kurir tiba, kurir akan menghitung berat pakaian yang akan dilaundry. Ketika kurir sudah selesai menimbang, kita klik next. Lalu setelah penimbangan selesai, pengguna akan diarahkan ke menu estimasi biaya dan pembayaran. Pengguna bisa cek lagi apakah pemesanan sudah sesuai atau belum. Setelah sudah sesuai, pengguna bisa pilih metode pembayaran. Di sini sebagai contoh, kita klik pembayaran melalui QRIS. Nah, setelah sudah sesuai semua, jangan lupa kita screenshot. Nah, setelah sudah di screenshot, kita bisa klik selesaikan pembayaran. Lalu pengguna akan berada di menu pesanan selesai. Di situ ada riwayat order yang sedang terjadi dan proses pengantaran pemesanan. Di situ weekday jam 5 sampai jam 7, weekend jam 2 sampai jam 5. Waktu bisa berubah tergantung banyaknya orderan. Lalu di bawahnya ada bukti pembayaran. Proses pembayaran yang sebelumnya tadi kita screenshot bisa kita letakkan di sini.
Lalu setelah semuanya sudah selesai, kita klik riwayat order. Lalu setelah itu, pengguna akan berada di menu riwayat order jika semua pesanan sudah selesai dan sesuai. Selanjutnya, kesimpulan dari semuanya yaitu berdasarkan hasil perancangan dan pengembangan sistem informasi reservasi digital berbasis prototyping, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pemesanan layanan laundry secara online, mempermudah admin dalam mengelola data pelanggan dan pesanan, serta meningkatkan efisiensi operasional UMKM laundry. Penggunaan metode prototyping memungkinkan perbaikan sistem secara cepat dan iteratif. Berdasarkan masukan pengguna, aplikasi ini juga memperkuat hubungan antara pelanggan dan penyedia layanan melalui sistem informasi yang terintegrasi dan user-friendly.